Keterangannya, perang Bani Quraidah. Perang ini terjadi setelah perang Khandaq. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin pulang dari perang Khandaq. Rasulullah itu pulangnya menuju ke rumahnya Ummi Salamah. Lalu mandi, ya. Mau mandi, ya Rasulullah meletakkan senjatanya dan melepaskan pakaiannya mau mandi. Jibril datang menyuruh Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk bersiap-siap menuju ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi, kaum Yahudi Madinah, yang mana pada perang Khandaq itu yang seharusnya bersama dengan orang-orang Madinah itu melindungi kota Madinah, malah justru menyerang kaum muslimin dari dalam kota. Perang Khandaq itu perang Ahzab. Ahzab itu artinya gabungan-gabungan, sudah saya terangkan kemarin, artinya gabungan dari orang musyrik Quraisy, orang Bani Khatafan, orang Bani Kinanah, dari luar-luar kota Madinah itu bergabung menyerang kota Madinah. Nah, sesuai dengan perjanjian Piagam Madinah dulu, bahwasannya kalau ada penyerangan dari luar, baik menyerang muslimin atau menyerang orang Arab atau menyerang orang Yahudi, pokoknya semua itu saling bantu-membantu. Pokoknya yang merasa orang kota Madinah ya harus membantu menghadapi serangan dari luar. Nah, pada peristiwa perang Khandaq ini, ini justru orang-orang Yahudi ada yang justru bergabung dengan orang luar, dan ada yang awalnya bergabung dengan orang-orang Madinah justru itu menusuk dari belakang, menyerang dari dalam. Nah, pasukan muslim kan akhirnya terjepit. Pada perang Khandaq ini kan, pada perang Ahzab ini terjepit. Terjepitnya kenapa? Diserang dari luar kota Madinah, juga diserang oleh Bani Quraidah dari dalam. Itulah mengapa malaikat segera menegur Nabi, jangan mandi dulu, jangan santai-santai dulu, segera bergegas menuju ke Bani Quraidah. Waqala, dan berkata malaikat, aku akan berjalan mendahuluimu, akan aku goncangkan benteng-benteng mereka, dan akan aku benamkan rasa takut, rasa takut fi qulubihim, di dalam hati mereka. Tsumma sara, kemudian malaikat Jibril itu memasuki rombongannya. Malaikat lalu pergi. Jadi ceritanya seperti itu. Awalnya seperti itu, ya. Setelah itu Rasulullah mengumumkan, lana itu mengiklankan, mengumumkan kepada manusia, barang siapa yang mendengar dan taat. Kayak gitu saja pengumumannya, ringkas. Manusia, orang yang mendengar dan taat, kayak gitu. Barang siapa yang mendengar dan taat, kayak gitu saja. Kalau yang tidak mendengar dan tidak taat, ya tidak usah ikut, ibaratnya kayak gitu. Barang siapa yang mendengar dan taat, fala yusolliyanna, maka janganlah sholat al-ngasro, sholat asar. Maka janganlah sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah memerintahkan seperti itu. Berarti kejadiannya ini setelah duhur, ya, siang, mungkin sebelum duhur atau setelah duhur, ya. Setelah sholat duhur kemudian mengumumkan, jangan sholat asar kecuali kalian sudah sampai di Quraidah. Intinya apa? Suruh segera bergegas. Jangan nunggu sholat asar, ya. Sholat asarnya nantilah di Bani Quraidah. Bergegas. Karena apa? Yang nyuruh itu Jibril. Jibril tentu suruhannya Allah. Ya. Berarti ini apa? Ini menandakan boleh untuk menunda sholat asar, menjamak sholat asar, atau mengakhirkan sholat asar karena ada perjalanan. Kalau tidak ada perjalanan, ya tidak perlu untuk menunda sholat asar.
Wastamala, dan Rasulullah menugaskan, kota Madinah kan tentunya kosong. Karena peristiwa ini berada di kota Madinah. Orang-orang muslim dan Nabi itu akan pergi ke daerahnya Bani Quraidah. Berarti kota Madinah kosong dari pimpinan. Nah, padahal yang namanya sebuah kota atau negara itu tidak boleh kosong dari pimpinan. Pimpinan harus menugaskan seseorang untuk memimpin, mengisi kekosongan. Nah, Rasulullah saat itu memberikan pimpinan kepada Ibnu Ummi Maktum, tukang azan, orangnya buta. Nanti akan ditertawakan ini ya. Wa'ata, dan Rasulullah memberikan royah, bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, tambah ditertawakan lagi. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini orang anak muda kecil, bocah cilik. Bocah cilik, anaknya wong kerek. Anaknya wong ora duwe. Sudah kotanya diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, bendera perang. Bendera perang berarti orang yang akan di depan memegang bendera perang. Malah diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berangkat duluan bersama rombongan perang. Falamma rawahu, dan setelah orang-orang melihat hal tersebut, sabu, mereka mencela, mengecek, mentertawakan Rasulullah. Waqalu, dan orang-orang berkata kopihan yang jelek-jelek. Paling kalah. Apaan? Kan kayak gitu mengecek. Wabadarul muslimuna, setelah Rasulullah menugaskan kota kepada Ibnu Ummi Maktum, kemudian setelah bendera perang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya sudah siap semua. Wabadarul muslimuna, berarti orang-orang muslim bersiap-siap fil khuruj, untuk keluar. Nah, ini aturannya seperti itu. Kalau mau keluar dari kota, dari sebuah negara, mau ditinggalkan, ya harus dipersiapkan dulu. Kotanya dipegang oleh siapa? Jelas ada pimpinannya. Kemudian bendera perangnya pada siapa? Komandan peperangan itu siapa? Komando penyerangan itu siapa? Dan semuanya harus taat kepada komando. Kalau sudah siap, ya tinggal berangkat. Wabadaro, dan segera bersiap-siap. Karena sudah siap semua, maka siap-siap untuk berangkat. Pertama adalah penyiapan siapa komandonya, siapa orang yang bertugas di dalam kota Madinah, karena mau pada keluar dari kota Madinah. Nah, itu persiapan pertama karena itu. Kemudian setelah itu, bersiap-siap bergegas. Wis kabeh makat khuruj, keluar. Keluar dari sini artinya keluar dari kota Madinah, mau menuju ke bentengnya Bani Quraidah. Dan fitoriki, di perjalanan mereka sebagian dari mereka menjumpai sholat asar. Adrokat itu menjumpai sholat asar. Sebagian orang di perjalanan itu menemukan sholat asar. Wah, sholat asar, sudah masuk sholat asar nih. Wa minhum, di antara mereka ada yang sholat. Nah, kok di antara mereka? Iya, karena mereka menerjemahkan perintah Rasulullah ini, mangkana sami'an muti'an fala yusalliyannal asru, ya, fala yusalliyannal asro. Barang siapa yang mendengar dan taat, maka janganlah sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali kalau sampai di Bani Quraidah. Maksudnya Nabi kan aja sholat ngasar disit, ayo segera berangkat. Engkau sholat ngasarnya nangaring Bani Quraidah. Jangan sholat ngasar dulu. Pokoknya segera berangkat. Sholat ngasarnya nanti kalau sudah di Bani Quraidah. Nah, orang-orang itu menafsirkannya beda-beda. Ketika mereka menuju ke Bani Quraidah, sudah mendekati Bani Quraidah, kok mereka menemukan sholat ngasar? Ya mereka sholat. Karena apa? Karena pengertiannya adalah Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk segera bergegas dan jangan sholat ngasar dulu di Madinah. Langsung, misalnya saat itu berangkatnya jam 1 atau jam 2. Jangan tadi ngasar, langsung mangkat
sholatnya nanti kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Wa minhum, dan di antara mereka yang ada di perjalanan ada yang mengakhirkan sholat. Maksudnya apa? Walaupun di perjalanan mereka sudah mengerti masuk sholat ngasar, tapi mereka tidak sholat. Karena apa? Menunggu sampai di benteng Bani Quraidah. Kalau sudah di daerah Bani Quraidah, mereka baru sholat ngasar. Karena apa? Ya mengikuti arahannya Nabi tadi, mangkana sami'an mutingan fala yusolliyan al ngasro ila bi Bani Quraidah. Paham nggih? Jadi ada dua pendapat di kalangan orang ini. Wa kharaja Rasulullah, dan Rasulullah keluar. Terakhir di dalam rombongannya orang Muhajirin wal Ansor. Kalau Ali kan bersama rombongan prajurit tentara khusus. Kalau Nabi bersama rombongannya orang-orang Muhajirin dan Ansor. Sampai di mana Nabi? Ya sampailah Nabi pada sebuah sumur, ala bi'rin min abarihim, di antara sumur-sumur hum, orang-orang Bani Quraidah. Jadi daerahnya Bani Quraidah itu ada daerah yang di dalam benteng dan ada yang di luar benteng. Di luar benteng itu ya ada ladang, ada sawah. Dan Nabi sudah sampai ke sebuah sumur yang namanya sumur Una. Sumur Una. Ya. Sampai ke sumur Una. Dan Allah ya menimpakan rasa takut di hati mereka, dan orang-orang Bani Quraidah berlindung fi khusunihim, di benteng-benteng mereka. Dan orang-orang Bani Quraidah lam yajdari'u, tidak berani al qital, untuk perang. Keluar benteng juga ndak, ya, melempar panah juga ndak, pokoknya mereka bersembunyi, nggak berani perang. Ya. Wahasorohumul muslimun, dan orang-orang muslim mengepung bisyiddatin, dengan sangat ketat, tidak ada yang bisa keluar, dikepung semuanya, arah belakang, depan, sisi kanan, sisi kiri dikepung. Falamma tola alaihimul khisaru, maka setelah lamanya pengepungan orang-orang muslim kepada mereka, arodu, mereka minta, orang-orang Bani Quraidah itu minta ayyastashiru, untuk bermusyawarah, meminta musyawarah. Ba'da khulafaihim, mereka ingin bermusyawarah kepada salah satu, ya, ba'da itu salah satu atau sebagian khulafaihim, sekutu-sekutu mereka dari kalangan orang Islam. Loh, kok sekutu mereka dari kalangan Islam itu banyak? Bagaimana maksudnya? Orang-orang Bani Quraidah itu punya teman dari kalangan orang Islam. Dan orang-orang Bani Quraidah itu kepengin ngobrolnya, kepengin musyawarahnya itu tidak langsung kepada Nabi, tapi kepenginnya itu ngobrol dengan teman mereka, ya, sekutu mereka, tapi yang sudah beragama Islam. Artinya apa? Ya, pengikut Nabi, ya, salah satu dari pengikut Nabi, tapi yang masih menjadi teman dari Bani Quraidah. Siapa mereka? Mereka fatolabu, orang Bani Quraidah itu meminta supaya Rasulullah ayyursila, mengirimkan kepada mereka utusan, yaitu meminta Abu Lubabah untuk bermusyawarah. Ya, apakah itu diiyakan permintaan orang-orang Bani Quraidah? Iya, diiyakan. Disetujui oleh Rasulullah, fa'arsalahu, kemudian Rasulullah mengirimkan Abu Lubabah. Nah, setelah dikirimkan Abu Lubabah, orang-orang Bani Quraidah yang ada di dalam benteng pun menyambut mereka. Lalu bercucuranlah air mata mereka. Anak-anak, orang perempuan dan anak-anak itu bercucuran air mata mereka. Karena apa? Sudah ngerti, oh ini bertanda menyerah, atau supaya apa? Supaya Abu Lubabah itu merasa kasihan. Jadi ketika Abu Lubabah itu masuk benteng,
Ya, anak-anak orang perempuan dan kalangan anak-anak itu bercucuran air mata mereka terlihat di mata-mata mereka. Nah, ini supaya Abu Lubabah kasihan kepada mereka sehingga nanti keputusannya adalah damai atau dibiarkan, tidak dihukum, tidak dibunuh, gitu. Nah, ini Abu Lubabah sudah kasihan kepada anak-anak dan perempuan, sudah kasihan. Namun waqalu, orang-orang laki-laki Bani Quraidah malah ngomong kayak gini, apakah kamu tahu bahwa kami ini akan tunduk kepada Nabi Muhammad? Apakah kami akan menyerah? Apa kamu tahu kalau kami ini akan menyerah? Malah ngomong kayak gitu, malah ngomongnya pakai bahasa nantang. Apa kamu tahu? Emangnya kamu tahu bahwa kami ini akan menyerah kepada Muhammad? Malah bahasanya bahasa nantang. Ya dijawab sama Abu Lubabah, oh iya ngerti. Qala na'am wa asyara biyadihi ila halqihi. Dan Abu Lubabah memberikan isyarat dengan tangannya di lehernya. Maksudnya oh iya ngerti, kowe bakal tok pateni kabeh. Padahal Nabi belum memberikan amanah seperti itu kepada Abu Lubabah. Itu hanya inisiatifnya Abu Lubabah sendiri ngomong kayak gitu. Memberikan isyarat dengan tangannya di lehernya itu hanya inisiatifnya Abu Lubabah. Dan ini kan berarti dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya belum ngomong kayak gitu kepada Abu Lubabah, kok Abu Lubabah sudah memberikan isyarat seperti itu kepada orang-orang Bani Quraidah. Lah menyadari hal itu, semua tanabah kemudian dia ingat akan isyaratnya itu, bahwa dia itu berarti dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia balik, kemudian pulang. Ora sida musyawarah karo Bani Quraidah, pulang langsung ngacir ke Madinah, orang ngomong orang ngapa-ngapa, langsung menuju ke balik Madinah, menuju ke Masjid Nabawi. Kemudian dia mengikatkan diri. Dia neleni awake dewek, dia mengikatkan diri pada sebuah tiang di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Bali ngacir nunggang jaran, nunggang unta melayu, wis langsung Masjid Nabawi. Dan dia berjanji, ya dia ngomong sama orang-orang yang ada di masjid dan ada di kota Madinah itu, ngomong, pokoknya tidak ada yang bisa melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah sendiri yang akan mengikatkan. Berita kenapa Abu Lubabah langsung ngacir pulang ke Madinah dan mengikatkan diri itu sampai ke telinga Rasulullah. Dan Rasulullah berkata dengan sangat bijak, andai kata Abu Lubabah itu ngomong ke aku, ya mendatangiku dan ngomong ke aku, ya insya Allah pasti aku akan maafkan. Tapi ya berhubung dia itu sudah melakukan hal tersebut, sudah berjanji seperti itu, ya biarlah nanti keputusan Allah apa. Maksudnya Allah akan memutuskan apa, ya itu. Ya. Dan ternyata nanti di akhir cerita Allah memberikan maaf kepada Abu Lubabah, dan Abu Lubabah pun sesuai janjinya dilepaskan oleh tangan Rasulullah. Jadi Rasulullah lah yang melepaskan ikatan pada tiang Masjid Nabawi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dan diartikan sendiri dengan baik ya. Nahwunya jangan lupa, harokatnya jangan lupa. Ya diharokati jangan di buku kalian. Maksudnya bacanya yang betul, fingil-fangilnya, jar majrurnya yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.